Karena ini Bu, saya kasih tahu dan ini didengerin nih. Ya, saya kasih tahu ya buat saya juga sih. Ada nih yang kita baca Ratib Al-Haddad, ada buku namanya Risalatul Mu'awanah. Buku itu ditulis oleh Al-Habib ya Wali Kutub Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang ratibnya kita baca, nanti ada buku yang gedean lagi tuh setelah ratib, namanya penjelasan. Kata itu Tuan Guru Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wali besar yang kita baca ratibnya, dia ngomong begini, alaika ya akhi ya bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika sholihah. Itu bahasa Arab ya. Ngerti belum kalau bahasa Arab? Belum ngerti, kita artiin. Kata ini Tuan Guru kita, Tuan Syekh Abdullah bin Al-Haddad, wahai saudaraku, hendaklah kamu mati-matian bersungguh-sungguh memperbaiki dan danin hati atau batinnya kamu, hatta tasira khairan, sampai bisa batiniah kamu itu lebih baik daripada lahiriah kamu yang baik. Itu pesan tuh, itu kalimat pesan ada di kitab itu ya. Kita disuruh begitu. Mengapa? Rupanya ibu-ibu sekalian, itu yang namanya batin yang dilihat sama yang Maha Kuasa dari diri kita. Jadi yang dilihat sama Tuhan, sama Allah nih, yang diajarin para nabi kepada kita, dan danin itu batin hati, karena itu yang dilihat sama Tuhan daripada kita. Adapun yang sifatnya lahiriah kita itu menjadi lihat-lihatan atau objek penglihatan sesama kita manusia. Orang melihatnya sama kita lahiriah doang. Kalau yang Maha Kuasa mah enggak lihat, yang dia lihat adalah batiniah. Itu pesannya tuh Bu. Paham gak kira-kira tuh? Jadi kita tuh dikit-dikit ngumpul begini ngaji biar kita hidup dan kita pakai nih ya, bahwa yang jadi prioritas utama batin kita, hati. Ini nih cerita apa kata ulama ini, kata wali ini sebanding lurus dengan sebuah cerita yang ditulis dalam kitabnya, ada bukunya di rumah saya itu, namanya kitabnya Dalilus Sa'ilin. Itu kitab percis ini sebanding lurus dengan perkataan Imam Al-Haddad ini. Apa? Cerita tentang Luqman Al-Hakim. Ya, pernah dengar Bu Luqman Al-Hakim? Pernah dengar? Pernah ya. Ya, ada yang namanya Luqman itu tabarukan ambil nama ke situ. Ini namanya Luqman Bu, bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan dalam Quran. Kalau ibu baca Quran tuh ada Luqman Al-Hakim. Apa ini yang dijalanin amalan ini sampai begitu mulia di sisi Allah? Luqman ini sejarahnya Bu, dia seorang budak. Kalau zaman dulu masih ada budak. Kalau budak itu contohnya kayak kita punya motor sekarang dah. Kan kita beli motor ya. Zaman dulu ada beli budak. Ya, bahkan bisa jual beli antara teman atau saudara. Bisa. Kayak kita jual motor gitu. Ini motor nanti dibeli sama si anu dijual. Itu budak juga gitu. Ya. Pada saat itu, sekarang udah nggak ada budak ya. Itu begitu Luqman Hakim. Karena budak punya majikan Bu, namanya nih Luqman Hakim punya majikan. Kata majikannya, yang kambingnya banyak tuh, luar biasa majikan. Kata majikan, Luqman, ini kambing udah banyak, tolong potong satu, wahai Luqman. Pesennya ingetin ya, pesennya nih, kata majikannya, ini kambing potong, dagingnya bagiin kepada orang. Cuman saya mesen yang paling enak menurut kamu Luqman, bawa pulang ini buat saya.
siap. Namanya majikan pasti nurut, majikan mah pasti nurut ya. Orang dijual beli aja kayak motor boleh, dia mah diapain juga ya. Majikan, akhirnya Lukman dipotong aja kambing, dibagiin rapi kambing itu dari majikannya, dibawa pulang 2 kantong, ditaruh dikasih majikan. Nggak lama majikannya lihat, wah 2 kantong, ada 1 kantong dibuka, hati kambing, 1 kantong full, 1 kantong hati kambing, yang 1 lagi dibuka kantong satunya lidah kambing, 2 tuh. Oh, kata majikannya, ini berarti yang daging yang paling enak nih, kata Lukman, ini dia nih barangnya. Ya baik, dah cukup. Udah berselang beberapa bulan, namanya majikannya orang kaya, Lukman dipanggil lagi, Lukman, ini sekarang waktunya potong kambing lagi, coba. Iya, dipotong. Cuman 1 pesannya nih, kata majikan, ingetin pesanannya. Ya, kata majikannya Lukman, ini potong, bagiin kepada orang lain, fakir miskin bagiin. Cuman pesennya, ingetin pesannya, kata majikannya, bagian yang paling nggak enak dari kambing itu menurut kamu Lukman, bawa pulang, ya, bawa pulang. Ya udah, siap. Ya namanya budak kan siap, katanya, jalanin, potong rapi, dikulitin semua bersih, dibawa pulang ke majikannya yang pesanan tadi. 2 kantong juga, karena belum dilihat, siangnya baru dilihat sama majikan. Apa itu? Dibuka lagi sama majikannya, lah barangnya sama yang motong bulan lalu. Apa? Sekantong hati, sekantong lidah. Wah, ini majikannya marah. Ini Lukman nggak denger majikan. Ini Lukman sama bosnya nggak patuh nih, sama apa budak nggak beres nih. Dipanggil, Lukman, ini kamu nggak denger perintah ya? Yang saya perintahin apa? Ya, yang diperintahin bawa yang paling nggak enak sekarang. Lah ini barangnya sama. Yang waktu bulan lalu saya minta yang paling enak, ini dikasih. Ini yang minta kebalikannya, ini juga. Akhirnya Lukman karena ditanya, dijelasin, wahai tuanku, majikanku, ya, ini yang menurut saya benda ini, barang ini bisa jadi 2. Bisa adanya kalanya paling nikmat ini, paling enak ini barang, tapi bisa ada kalanya paling busuk ini barang. Ya, apa itu? Hati, kata Lukman. Jadi itu tadi kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ini yang jadi patokan orang. Kata hadis Nabi ala fil jasadi mudghah, idza solahat solahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ada di bagian kita di manusia ada segumpal daging. Bila ini beres daging ini, bila ini beres benar bagian daripada daging ini, maka beres dipastikan seluruh ini badan orang, seluruh orang ini pribadinya bakal beres. Ala wahiyal qalbu, kata Nabi, itu barang daging segumpal itu namanya hati. Kalau hati orang ini beres, insya Allah beres semua. Karena iman itu yang kita pelajarin adanya di situ, di hati. Kalau imannya ini kuat, cakep, itu pastikan imunnya juga kuat, cakep, sehat. Itu pastikan. Kalau ininya, imannya dalam hati itu turun, berantakan, pastikan kesehatan imunnya juga nurun. Itu ya, karena ini sumber yang menjadi penglihatan Tuhan itu ke situ sama manusia. Ya, makanya kita datang kemari ngaji juga, benerin hati kita niat. Wah, saya mah bukan niat ngaji mau jadi ustazah, mau ngaji, bukan. Ngaji itu dalam hati canangkan buat jalanin perintah Allah. Jalanin yang Maha Kuasa nyuruh kita itu ngaji, itu perintahnya. Itu yang kita jalanin, niatnya udah ngikutin, jalanin perintah yang Maha Kuasa, kita ngaji. Moga berkah, selamat dunia. Ini patokannya yang tadi dibilang. Insya Allah kita sehat, insya Allah terhindar dari corona dan lainnya. Kalau
ini zohir beres, hatinya lapang, bersih. Beda itu. Ada orang tukang dagang di pasar Borobudur, hujanan pulang dagang, ya, tapi dagangnya alhamdulillah berkah, hari itu laku. Dagangnya di kantongnya ada 10 juta duit. Hujanan gede, nyampe rumah enggak pilek, enggak meriang, karena hatinya lagi seneng, hatinya gembira, punya rezeki banyak, alhamdulillah. Sehat orang, enggak gimana-gimana. Tapi lain kesempatan sama hujan di jalan baik, cuman dagangnya kagak laku, hatinya sedih, hatinya merana, ya, pileknya parah lagi, ya, udah minum paramek bodek nggak kena. Itu yang nentuin itu lagi-lagi hati, ya. Jadi itu kalau prokes kita, prokes namanya protokol kesehatan, ya. Prokes itu begitu, prokesnya ya peraturan kesehatan tuh perbaikin hati itu yang jadi sehat, johirnya lahirnya sehat, insya Allah. Ya, orang kita sekolah aja diajarin dari zaman dulu lagu apa itu Indonesia Raya, ada apa tuh, bangunlah jiwanya, bangunlah badan dulu apa jiwa dulu waktu itu ya lagunya, bangunlah jiwanya, bangunlah. Nah itu prokesnya tuh, prokesnya biar supaya selamat berkah nih, bangun jiwanya, batinnya tuh, hatinya dibangun, ya, baru jiwanya memancarkan dari kesehatan dalam itu, ya sehat dia, ya sehat, karena iman ini menentukan, ya, iman ini yang menentukan, ya. Ada orang ditanya, ya, alhamdulillah saya mah mampu, ya, alhamdulillah rezeki banyak, ya, jadi ya tenang begitu. Tapi yang lain, emang kalau hidup itu bagusan kaya apa bagusan miskin? Ada nih orang yang umurnya 50-60 tahun masih bingung itu hidup itu bagusnya kaya apa miskin, masih bingung aja itu jawab itu, berarti kan ribet ya, ya. Bener gak? Ada nggak tuh itu apa yang ditanya, lu kalau hidup itu menurut ente, menurut ibu itu bagusan jadi orang kaya apa bagusan jadi orang miskin, gitu kan? Nah, itu kalau ditanya begitu Bu, saya nanya begitu, jawabannya bagaimana kalau kata ibu? Enggak, pertanyaan dua. Hidup itu bagusan jadi orang kaya apa jadi orang miskin maksudnya? Wah, itu mah yang gak ditanya sama saya itu sedang. Itu kan masih ada yang nanya begitu, kira-kira masih ada nggak pertanyaan gitu? Biar umur kita nih 50, 40, 60 masih ada nggak nanya begitu? Yang masih bingung hidup gitu, masih ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ada itu mah. Iya, udah umur hidupnya kita udah lama, ditanya begitu kita masih bingung ya. Iya. Ya itu yang saya maksud. Jadi abis ini mah jangan nanya-nanya lagi ya, artinya udah yakin jawabannya. Jadi jawabannya itu yang kita omongin dari depan, yang dari tadi itu. Hidup itu yang penting prokes itu protokol kesehatan, protokol hidup. Itu benerin, baikin hati dengan keimanan, keyakinan yang maha kuasa. Adapun adanya dia kaya agak repot, kayanya itu enggak bablas, enggak bikin pusing orang dan bikin dia. Adapun dia keadaannya sederhana, susah, adanya hati itu miskin, dia lebih bahagia daripada yang ada. Jadi apa itu yang jadi patokan? Ya iman itu hati. Adanya hidup gimana? Terimain, udah cakep, udah ada, hingga hidupnya nyaman. Bener gak tuh Bu kira-kira? Benar. Ya, Anda kalau makan apa aja bisa kebeli, makan 3 kali, mau daging, mau ikan, mau berapa puluh banyak mah ada. Cuman pas sudah dimasak sama yang bantuin di rumahnya, Bu makan, yang ini nggak boleh, yang ini ikan apa namanya alergi apa alergi alergi, ini daging darah tinggi, akhirnya dimakan nggak? Nah, itu yang bantuin orang susah,
ya, bisa makan daging, bisa makan ikan, bisa makan sate sebanyak-banyaknya. Jadi itu yang bahagia yang mana tuh sebenarnya? Yang punya rezeki apa yang tadi yang masak doang? Masak doang. Jadi yang namanya rezeki belum tentu milikin, ya, milik sama rezeki itu yang bantuin ntar dia makan buah-buahan, ntar dia iseng ngantuk ngopi, ya bisa kayak minum obat ngopi sehari 3 kali. Ya majikannya mah kagak bisa ngopi, kagak bisa makan enak, makannya ditakar nasi sekian sama tempe tahu direbus. Ya itu kan keadaannya fakta nggak? Ya di tubuh diantaranya hikmah itu kita disuruh itu dandanin itu biar supaya inget-ingetan. Itu baginda Rasul, ulama-ulama terdahulu udah ngasih resep itu. Lah kita mah kurang enak bagaimana Bu? Ya kita punya guru Kiai Fahrudin, Kiai Abdul Sapiin di depan ngaji fikih, itu kurang enak bagaimana? Kalau punya guru mah udah enak aja, karena guru itu yang nakrin kemampuan kita diresepin sama kita. Nih orang biar tetap langgeng nyaman hidupnya, ini diajarin buat takaran kita baca sholawat dah, biar jangan goyang-goyang, tetap semangat berkah hidupnya. Dikasih sama itu guru ditakrin. Kalau obat, kalau dokter resep dah ya, tulis ini bacanya 100 habis sembahyang, ya ini doanya pakai. Itu yang punya guru. Lah kalau yang nggak punya guru, yang nggak ngaji, itu jadi ukurannya akal pikirannya dewek doang. Yang jadi ikutan dia bagaimana dia aja hawanya, ya hawanya lagi enak ya sembahyang mulu, kalau lagi kagak ya pusing. Itu enaknya punya guru. Nanti gurunya ngasih lagi nih, ini udah bulan Zulqa'dah, bulan Apit, ini resepnya dikasih lagi nih, pakai. Itu mas semuanya buat dandanin. Kata tadi tuh Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu yang jadi lihatan Tuhan tuh sama kita itu perbaikin dandanin, ya. Karena kalau ibu ngejat teh celup di teko yang boleh beli waktu haji di Arab yang warna kuning, ada kan tekonya tuh ya, masih pada punya kayak itu ya? Hah? Masih banyak ya? Ini udah umroh udah lama, udah 2 tahun nggak ada ya. Itu jangan sampai rusak, itu belinya yang di sono masih susah sekarang ya, udah nggak berangkat hajinya lagi ya. Berangkat nggak ini sekarang? Nah, udah makin lama aja. Itu ngejat teko isinya teh hitam banget teh. Itu kira-kira teh yang dikejak dituang ke gelas, itu kira-kira keluarnya teh apa air putih di gelas? Hah? Air teh. Nggak mungkin kalau ngejat teh atau dalamnya itu teko teh keluar air putih, nggak mungkin. Bener nggak? Nah, jadi kalau udah dalamnya bagus tuh, batinianya terjaga, insya Allah keluarnya dari orang itu pancarannya ya yang bagus-bagus. Dari perkataan, dari omongan, insya Allah yang keluar mencerminkan ada yang dalam hati. Bener nggak? Jadi yang keluar dari orang itu yang ada di dalam. Ya, bagaimana ngejanya teh keluar susu susah. Yang ada keluar daripada diri kita berarti hasil yang di dalam ukurannya. Itu ya, itu kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Itu kalau dibaca dalam Risalatul Mu'awanah. Ya, ada kan tuh yang ujungnya batinan wa zahira. Apa tuh depannya? Depannya ratib. Depannya ratib. Amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ilallahi batina wa zahira. Yang ketiga itu kalau penjelasan kitab Ratib Al-Haddad yang namanya kitab Risalatul Mu'awanah dalam nama kita. Kita dandanin dikit-dikit dah, ya, dikit-dikit dibetulin buat kita. Ini yang namanya bekal.
Kalau nggak ada ikatan sama yang maha kuasa, ini ribet. Lah kita bisa punya ikatan, bisa kenal yang begitu-begitu tuh, zikir, sholat, yang dandan sholat kita. Ya kalau bukan guru fikih itu, Ustaz Abdul Sapi dan lain-lain, guru-guru kita ya siapa? Itu lantaran dia itu kita pada hidup namanya tuh, pada hidup begini, begitu, begini, begitu. Ya, itu. Dan lagi kalau kita mau udah wajib hitungannya, ya kalau kita udah wajib nyari, jangan sampai gak nyari, belajar yang tentang keyakinan akidah ini. Karena kita dari kecil udah dikenalin yang bukan-bukan, dikenalin anting-anting sama orang tua, dikenalin sepeda, dikenalin ya nggak ada yang kenalan bahwa kita itu tentang yang maha kuasa dikenalin. Ya kalau itu namanya wajib kita nyarinya, belajarnya. Ada sih yang nggak wajib manusia, ya kalau dari kecilnya udah kenal Tuhan udah nggak wajib dia belajar gini-gini nih. Siapa tuh? Syekh Abdul Qadir Jilani itu sering ceritain. Waktu di kandungan aja emaknya bingung, kalau zuhur azan di mana suara, di perut. Dari perut udah kenal Tuhan, udah kagak wajib, udah kagak wajib dah belajar, udah deh Pak. Wali itu udah kenal sama Tuhan. Lah kita mah yang dikenalin yang bukan baik, udah belajar. Ya, karena ini adalah sumber daripada tindakan kita. Orang itu berbuat, melaksanakan kegiatan berdasarkan keyakinan dalam hatinya. Ya, keyakinan yang diyakinin, yang dia pelajarin, dia berbuat. Kalau keyakinannya salah repot Bu. Barusan tuh saya ketemu Bu Haji Nunung, suaminya orang Amerika, udah pisah, anaknya dua-duanya di Amerika. Dia punya teman, udah sepuh, akhirnya misah. Karena misah nggak punya anak, misah tuh sama suaminya. Tapi tanahnya di Cilandak luas, 8.000 meter luas. Dijual, pindah ke, kata Bu Haji itu pindah ke daerah Cikeas, Bogor. Beli udah banget Bu, tinggal sendiri. Udah begitu dia kerjaannya buka-buka YouTube. Dulunya anunya keturunan Arab orang tuanya, buka-buka YouTube, dia iseng ngajinya melalui itu. Sekarang ada namanya di YouTube Osho itu ada ajaran kayak meditasi, kayak nyepi itu orang India. Lah udah yang bukan tuh sekarang karena dia belajar dari itu, dengerin dari itu, udah agak miring-miring ngomongnya juga. Ya yang dulu orang tuanya ngajarin ini sifat 20 udah ngebekas, jadi yang bukan. Nah itu kan menyesal itu, ya menyesal luar biasa. Karena keyakinan ini berkaitan dengan akidah adalah penting buat kita, ya. Segitu aja udah ada yang angop kayaknya ya. Iya, saya juga harus ngerti ya. Kalau nggak boleh menang dewek ya. Artinya udah dikasih tanda ya udah harus paham gitu ya. Kira-kira ya paham ya. Ya sampai situ aja Bu, nanti kita lanjut insya Allah minggu depan. Jangan sampai nggak datang tuh, diajarin fikih yang buat kita tuh ya. Minggu depannya lagi pakai Fahrudin, minggu depannya lagi Ustazah Suryani Qadir, insya Allah isi tuh. Kalau bisa mah yang bisa nulis kalau bisa, kalau enggak mah udah senderan sambil duduk ya, tapi jangan merem ya, merem juga nggak apa-apa ya, artinya udah dapat Tuhan, yang penting datang. Amin ya Rabbal alamin. Kita baca dulu nih, ada yang buat guru kita pesantren